Dilaporkan ke KPK, Kaesang mengatakan, "Saya mulai bisnis dari nol, duitnya halal." Korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi memang ini kisahnya dari tahun 2015, di mana ada perusahaan besar, misalnya SN, dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian KLH dengan nilai 7,9 triliun. Tetapi kemudian oleh Mahkamah Agung dikabulkan hanya 78 miliar. Itu terjadi pada bulan Februari 2019. Setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSN dan petinggi PTSN sekarang ini beberapa bulan lalu dilantik menjadi duta besar di sebuah negara yang saya dipersilakan. Tapi kan juga beginilah, jangan mudah sekali untuk memberikan adjustment bahwa seolah-olah kalau anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat tuh nggak boleh kaya, anak pejabat tuh nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya biasa lah. Saya kira itu dugaan KKN yang sangat jelas, saya kira yang bisa dibaca oleh publik, karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSN, 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Jadi saya kira dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar ya. Dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Saya kira itu. Kita minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan. Dilaporkan ke KPK, Kaesang mengatakan, "Saya mulai bisnis dari nol, duitnya halal." Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK terkait dugaan terlibat KKN dan pencucian uang. Bisnis yang digeluti Kaesang pun menjadi sorotan. Beberapa bulan lalu, Kaesang pernah menceritakan tentang bisnis yang ia bangun sampai saat ini. Hal tersebut ia ungkapkan dalam tayangan video YouTube di podcast Deddy Corbuzier. Adik dari Gibran tersebut mengatakan ia memang menggunakan privilege untuk berbisnis. Kaesang berterus terang bahwa ia menjalankan bisnis karena statusnya privilege sebagai anak Presiden Jokowi. Ya, itu memang namanya privilege. Dan saya mengakui itu oke. Lah gimana iya kan? Itulah, saya enggak akan bilang saya kerja mati-matian. Ngapain? Kita mau pembelaan bagaimanapun itu memang pasti ada privilege kan? Namanya pebisnis ya kita maksimalin apa yang kita punya, tapi tanggung jawab itu saja. Demikian ujar Kaesang. Lebih lanjut, ia mengaku privilege tersebut menjadi faktor penting yang mendorongnya terjun berbisnis. Kita harus ngakuin ada privilege itu. Itulah kenapa waktu itu aku bikin bisnis pun salah satunya enggak ada ketakutan. Masih ada bapak yang masih bisa backup lah, andai gagal. Demikian bebernya. Kaesang juga menjelaskan bahwa ia berbisnis mulai dari nol. Di dalam perjalanan bisnisnya, ia dibantu dengan statusnya sebagai anak Jokowi. Aku usaha dari nol nih, tapi dari nol sampai ke 100 nih. 1, 2, 3 itu lurus, alhamdulillah. Harus aku akuikan ada privilege itu. Kayak bisnis sang pisang bisa laris, salah satunya orang-orang kenal saya karena anaknya bapak. Asal duitnya halal kan enggak masalah kan? Demikian katanya. Status sebagai anak Jokowi membuat Kaesang percaya diri untuk terjun berbisnis.
Meski demikian, Kaesang mengatakan privilege tersebut jangan sampai digunakan untuk korupsi. Harus aku ngakuin jujur, kita gunakan privilege kita semaksimal mungkin, tapi tanggung jawab jangan privilege itu dibuat korupsi. Itu yang nggak boleh, demikian tandasnya.